Tiga. Apa? Wedoke ono piro, Dik? Karo. Aduh. 5. 5 kurangi 2. 5 kurangi 2. 3. Kan ono telun. Duh, yo bener dah. Iya. Oh, Hiro lupa. Tiga. Dik. Apa? Akan di sekolah. Akan mau ke sekolah. Karo. Enggak, kontrone. Anak telur. Iya. Apa? Lanangan telur. Bersih. Biasi. Ono kami. Apa? Aku kata gambarnya Fakti. Loh, lah kok kaki ngerasa ini kayak dicor. Iya. Karo. Biasi. Cenderung di mana aja. Dia ngomong arek tuh. Celangnya metu cepat banget. Celak. Balas. Udah Mau tadi kita. Boleh mudik. Mari kerjaan sing wingi ta. Bodat. Ari, kok sih? Waduh. Oh, boy. Kalau bulan oh. Cek. Pasange kan ono apa? Ani. Hei. Oh. Kita aku. Ana bola. Dika. Apa? Dik muka kan patene ya. Iki sitok iki sopo? Lili. Suti Ani. Lili. Siapa Lili? Wah. Asli. Ana bola. Kita. Kita kan dulu. Ini
Ini aku tahu sekolahan. Jessica. Ada Eci. B. Oh. Wih, Ryan. Ada Ryan. Ryan, mana weh? Bolos, Ryan, bolos. Bolos. Selamat pagi, Nana. Suara saya terdengar. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas nggak? Bentar lagi kita akan mulai pelajaran. Tepat jam 8.30. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Sudah mandi semua? Sudah. Ahli sudah mandi? Sudah sarapan semua? Jangan sampai tidak sarapan ya. Karena sarapan itu dapat membuat tubuh kita sehat. Anak-anak, karena ini yang muncul di layar adalah nama orang tua kalian, jadi videonya jangan dimatikan agar saya bisa melihat wajah kalian. Nanti kalau pelajaran dimulai, mic-nya dimatikan semua ya. Kalau mau menjawab, boleh dihidupkan. Setelah itu, jangan lupa dimatikan lagi. Iya, Pak. Sekali lagi saya mau mengingatkan anak-anak, kegiatan kali ini seperti kemarin saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi tolong dijaga sikapnya. Ya? Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, suara saya kurang jelas. Mic-nya ditinggikan, Bu. Apa, Pak? Mic-nya besarkan. Sudah. Ampun. Mohon maaf, ada Pak Heri, Pak. Ya, jadi nanti tolong sikapnya dijaga, termasuk duduknya, ya, yang rapi, yang tenang. Yang belum sarapan boleh sambil makan boleh sih. Saya mulai, Nana ya. Oke. Coba semuanya mic-nya di off-kan dulu. Enggak. Selamat bergabung kepada teman-teman yang
baru bergabung. Saya mulai anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Nana. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa, saya akan selalu ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Termasuk juga mama, papa, ayah, ibu, orang tua kalian di rumah juga selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat mendampingi kalian mengikuti pembelajaran dan juga aktivitas sehari-hari. Seperti biasa anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh mic-nya dihidupkan untuk berdoa bersama-sama. Saya minta Fahmi dengan saya pimpin berdoa. Ayo. Ayo Fahmi. Bisa, Kak. Siap berdoa gitu loh. Bismillah. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi anak-anak sebelum memulai aktivitas sehari-hari, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Jawa. Judul pelajarannya adalah nulis teks laporan. Laporan itu laporan ya. Anak-anak mic-nya bisa dimatikan dulu. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama, nulis teks laporan prasojo. Jadi teknik menulis laporan sederhana ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang tata rakit atau struktur kalimat. Jadi di dalam sebuah kalimat itu ada, kalau bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Dalam bahasa Jawa nanti subjek itu disebut dengan jejer, predikat itu wasiso, dan objek adalah lisan. Kita akan belajar sama-sama nanti ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah belajar, kalian dapat menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan dengan tepat.
Yang berikutnya, diharapkan juga kalian dapat menentukan struktur pada kalimat atau tata rakit bahasa Jawa dengan benar. Nah, nanti penilaian yang akan saya lakukan, jadi saya akan menilai kalian dari apa? Yang pertama, dari sikap kalian ketika mengikuti pelajaran. Kemudian juga pengumpulan tugas. Nah, kemudian juga nanti penilaian pengetahuan dari hasil tugas kalian masing-masing nanti. Ya, nanti tugasnya seperti biasa dikirim ke WA saya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan masuk ke pelajaran pada hari ini. Anak-anak sudah membuka buku kemarin ya? Sudah. Atau kalian juga bisa sambil melihat layar. Tapi biasanya kan kalau lihat layar itu tampilannya kecil ya. Jadi bisa sambil lihat buku. Oh itu. Mic-nya dimatikan dulu. Nanti kalau jawab bisa dihidupkan. Ya. Baik, di layar kalian sekarang muncul ini buku yang sudah saya foto. Jadi kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang tembung ya, arti dari kalimat dalam bahasa Jawa. Contohnya kemarin paturon itu artinya adalah tempat tidur. Anak-anak atau Bapak Ibu, tolong mic-nya dimatikan gitu. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang menulis teks laporan prasaja. Yang pertama, teknik nulis teks laporan prasaja. Saya akan menggunakan bahasa Jawa ya. Anak-anak nanti kalau menjawab juga harus bahasa Jawa, tapi memakai kromo alus. Ya. Nah, di sini teks laporan yaiku teks kang ngandharake informasi ngenani sawijining kegiatan kang wis ditindak. Artinya teks laporan yaitu teks yang memberi informasi tentang sebuah kegiatan yang telah dijalani. Ono sab teknik kang kudu digatekake nalika nulis teks laporan. Antarane yaiku ada beberapa hal teknik yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan. Yaitu yang pertama, nemtokake underaning cerita utawa tema utawa topik kang arep diandharake. Jadi menentukan tema atau topik yang akan digunakan. Yang kedua, keloro, nemtokake kegiatan-kegiatan kang arep diandharake awujud cengkoronganing cerita. Tentukan kerangka cerita. Ketelu, kegiatan-kegiatan kang arep diandharake diceritakake kanthi urut. Kegiatan-kegiatan yang ditulis itu diceritakan secara urut.
Kepapat, laporan kegiatan uga ngandharake keterangan wektu lan panggonan. Jadi laporan kegiatan juga menyebutkan keterangan waktu dan tempat. Kelima, nggatekake tata rakite ukara utawa kalimat lan padha utawa paragraf anggone nulis teks laporan. Jadi kita harus memperhatikan tata rakit utara. Itu yang disebut juga struktur kalimat. Nah, pertama nanti kita akan belajar dulu tata rakit ya. Jadi anak-anak, dalam membuat teks laporan itu ada tahap-tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan ditulis secara urut. Yang keempat, ada keterangan waktu dan tempat. Dan yang kelima, kita harus memperhatikan struktur kalimat. Baik itu pada kalimat maupun pada paragraf. Nah, itu tadi nih atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis laporan. Ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Ada? Lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi di langkah kelima, itu kan kita harus memperhatikan tata rakit atau tadi disebut struktur kalimat. Kita akan belajar tentang struktur kalimat. Ya. Nggatekake tata rakit utawa struktur kalimat ing teks laporan prasaja. Anak mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan ya. Ayo saya tunggu. Bentar, Pak. Saya lanjutkan ya. Baik. Sekarang kita belajar tentang tata rakit atau bahasa Indonesianya adalah struktur kalimat. Menawa tulis teks, laporan becike kudu nggatekake tata rakit utawa dihapuakane ukara. Dalam menulis teks laporan, sebaiknya harus memperhatikan struktur kalimat. Ukara kang becik lumrahe duweni tata rakit pandobuke ukara kang jangkep. Ku ana jejer, wasesa, lesan. Jadi kalimat yang baik itu umumnya terdiri dari struktur yang lengkap, yaitu jejer, wasesa, lesan. Apa itu jejer? Apa itu wasesa? Dan apa itu lesan? Kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama, jejer. Jejer atau disingkat J itu struktur yang menunjukkan orang ya. Ya, Nana. Jadi di sini disebutkan wong kang nindakake pakaryan. Jadi orang yang melakukan kegiatan itu disebut jejer. Wasesa yaitu pakaryan kang ditangke atau pekerja yang dilakukan orang tadi. Kemudian lesan itu adalah objek kang dikenani pakaryan. Objek yang dikerjai. Jadi sesuatu yang kena pekerjaan orang tadi. Jadi jejer tadi orangnya, waseso itu adalah pekerjaannya, lesan adalah objeknya. Kalau bahasa Indonesia, jejer itu subjek, waseso itu predikat,
lesan adalah objek. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh ya, anak-anak. Nomor 1, ada sebuah kalimat utawa ukoro, Nina sinau. Nina itu termasuk jejer, karena Nina adalah orang, ya. Jejer tadi kan orangnya, ya. Jadi Nina sinau, Nina adalah jejer, disingkat J. Sinau itu waseso. Karena tadi waseso adalah apa? Pekerjaan atau pakarian yang ditindakake. Pekerjaan yang dilakukan. Sinau ini kan juga termasuk kepekerjaan, ya, kata kerja. Jadi Nina sinau, Nina ikut jejer, sinau itu waseso. Agar lebih jelas kita ke contoh yang nomor 2. Nina sinau basa Jawa. Nah, itu J, jejer. Sinau itu W, waseso. Basa Jawa itu lesan. Pengertian anak? Jadi jejer itu tadi orangnya. Sinau itu pekerjaannya atau kegiatan yang dilakukan. Lesan itu objeknya. Bahasa Jawa ini objek. Jadi Nina sinau. Sinau apa? Sinau basa Jawa. Kemudian nomor 3. Siti tuku sepatu. Siti itu jejer, tuku itu waseso, sepatu itu lesan. Ya, Siti itu orangnya, tuku itu kegiatan yang dilakukan, sepatu adalah objeknya. Nomor 4 ya. Bapak makani pitik. Bapak makani pitik. Jadi bapak itu jejer, makani itu waseso, pitik itu lesan. Jadi disingkat jejer disingkat J, waseso disingkat W, pitik disingkat L. Maaf, lesan disingkat L. Ngerti anak-anak ya? Sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Boten, Pak. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada unsur kalimatnya. Ya, ada orang yang melakukan. Orang yang melakukan itu namanya jejer. Kemudian kegiatan yang dilakukan itu namanya waseso. Kemudian ada objek. Objeknya itu lesan. Contoh kalau dalam contoh lain ya, misalkan Fahmi makan cilok. Siapa yang tahu mana jejernya? Jejernya apa? Fahmi makan cilok. Jejernya apa? Jejernya apa, Nana? Fahmi. Jadi jejer itu apa tadi? Orang yang melakukan kegiatan. Kegiatannya apa tadi? Wasesonya apa? Wasesonya apa? Mangan. Dari kalimat tadi dulu ya. Fahmi mangan cilok. Fahmi itu jejer. Wasesonya apa? Mangan.
Cilok apa? Cilok itu lesan. Ya. Ngerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kalau mengerti, kita coba berlatih. Nanti di rumah kalian kerjakan bagian telu ya, nomor 1 sampai 5 itu ono kalimat atau ukoro. Kalian tentukan dari kalimat tersebut mana yang termasuk jejer, mana yang termasuk wasiso, mana yang termasuk lesan. Bisa, anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Iya. Pasti sangat Pak. mudah. Iya, Jadi Pak. tadi perlu jejer itu kalian adalah nama orangnya. Wasesa itu kegiatannya apa adalah objeknya. Oke, bisa anak-anak ya? Mana nanti kalau kalian lihat contohnya di halaman yang tadi ya. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri pelajaran ini, ada yang mau disampaikan? Guys, Mau sampaikan, mau tanya apa? Atau mau curhat? Curhat. Nanti video ini akan saya upload juga di YouTube. Sudah saya rekam dan saya upload di YouTube. Yang apa tadi penjelasan saya bisa melihat kembali di YouTube. Anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kegiatan ini. Perlu saya ulangi lagi kegiatan pada hari ini tadi, ya, kita simpulkan sama-sama ya. Yang pertama, dalam sebuah menyusun teks laporan, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama tadi apa? Menentukan tema, menentukan membuat apa? Kerangka cerita, urutkan kegiatan-kegiatan, kemudian harus ada keterangan waktu dan tempat, kemudian juga harus memperhatikan struktur kalimat atau dinamakan apa tadi? Toto rakit. Nah, toto rakit kalimat itu ada beberapa, yaitu jejer, wasiso, lesan. Jejer adalah orang yang melakukan kegiatan, wasiso adalah kegiatan yang dilakukan, lesan adalah objeknya. Nah, jangan lupa anak-anak, setelah ini kalian mengerjakan tugas tadi ya. Biasa, nanti kalau sudah bisa dikumpulkan lewat WA. Nah, anak-anak, seperti biasa, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kegiatan pada hari ini. Ya. ya, Pak. Baik. Sekarang saya minta Farah. Farah mana Farah? Kita berdoa Farah. Kita berdoa Farah. Berdoa dimulai. Bismillah. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal Baik anak-anak, sekian dulu hari ini. Saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Saya selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, juga Bapak Ibu di rumah semoga juga selalu dalam keadaan sehat. Ya, tetap semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Saya juga mengingatkan jaga kesehatan ya anak-anak. Keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Kemudian makan makanan bergizi, jangan jajan sembarangan. Ya, susu yang banyak ya anak-anak, biar selalu sehat. Saya sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing halaman. Papat. Borata. Halaman 4 sampai 5. Oh, perek. Paham. Gladien 3. Gladien 3. Sing gladean 3 ta. Iya. Iya. Suwun. Oh, iya. Boleh, Mas. Nih. Oh, Kan aku ngerti omamu Nandi. Candy. Nah, Dek pinggir mana dulu? Candy. napa dah biar aku rukun bedaan sih. Nggak Iya. beda. Oh, Ini kalau mana baku? Ah, terus. panik. Iya sih. Apa? Hai, tolen ah. Tolen. Apa? Ngado. Ini caino. Koisa. Hah? Nek komeino dah. Iya. Minggu elo, minggu. Ya wes. Salah satu. Ya. Weh. Lek Sabtu nggak iso. Ambil Ya kiri. wes, minggu. Hah? Ya wes, minggu gak apa-apa. Sabtu ndelok apa ya? Joko. Apa sih ngucap? Dika. Dika. Apa? Omamu Candy ayo dolen. Ambek orang berpiro iki. Ayo. Kok butuh? Apa? Dulinan. Apa? Kau mampu lah. Ayo ketemuan jam
namanya Aspi ayo. Aku mau yo. Apa bi? Iya sih. Aku Warna api. PSP. Ayo Re, namanya Aspi. Rek, Hari Minggu ayo namanya Aspi. ya wes, paskan. Hai. Sik, tangan dari anak pos yo. Anak pos. Belok kok anak gang di pinggir yo, belok ya iku. Oma aku duduk di kono ge kene. Cek warnanya tak delok yo. Warna apa bi? Abang. Abang ya. Titik. Minggu lah minggu lo. Iya, wes aku tak metu rek. Ya wes. Pokoknya anak mantar. Nih. Warna apa sih abang? Kejar. Warna biru penter. Ya wes. Nino Paturona. Jangan. Orang tidak kita karya artinya orang yang melakukan pekerjaan apa? Nama tidak. Loh. Lah kamu kan Devika. Oh, Yang lain. Apa? Apa nama Omamu Gendi. Pangkong. Koro. Temenan. Temenan. iya aku bilang mau keluar. Pej. Ini sepi. Kak, benar no kak? Setana. Kok